Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wat talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita yaitu akidah. Kita sampai di pelajaran 17 yaitu bab barang siapa mencaci waktu maka dia telah mengganggu Allah. Man sabbad dahra faqad adallaha. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menyebutkan hukum orang yang mencela waktu. Maka setelah belajar bab ini, kita diharapkan bisa tahu apa hukum bagi orang yang mencela waktu. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan bahwa waktu merupakan makhluk ciptaan Allah yang tunduk dengan pengaturan Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan waktu. Jadi waktu itu adalah makhluknya Allah. Waktu adalah ciptaannya Allah. Allah mengatur waktu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, murid dapat menyebutkan keadaan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah. Ya, seperti itu. Maka kita bisa mencontoh orang-orang yang beriman tadi. Bagaimana mereka bersikap, ya bagaimana mereka menanggapi keadaan ketika mereka tertimpa musibah. Kemudian, muqaddimah. Allah adalah pencipta dan pengatur waktu. Maka mencela waktu termasuk keharaman yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya, jadi jika ciptaan itu dicela, maka seolah dia juga sedang mencela penciptanya. Nah, ketika orang itu mencela waktu, padahal waktu itu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Maka kalau dia mencela waktu, maka seolah dia juga mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kenapa mencela waktu itu termasuk keharaman yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang. Kemudian dibawakan di sini ayat Al-Qur'an yaitu di surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yadhunnun." Waqalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang musyrik yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Apa kata mereka? Ma hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Itu kata mereka. Jadi kata mereka hidup itu cuma di dunia ini saja. Jadi setelah di dunia ini mati ya sudah. Nah, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian kata mereka, namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Maksudnya di dunia ini mereka mati dan mereka hidup. Mereka mati, kemudian akan ada generasi yang lahir, yaitu dari keturunan-keturunan mereka yang melanjutkan kehidupan itu. Melanjutkan untuk hidup di dunia. Itu kata mereka. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain waktu. Jadi mereka menganggap binasanya mereka, meninggalnya mereka itu hanya karena apa? Karena waktu. Seiring berjalannya waktu saja mereka akan mati. Nah, itu kata mereka, yaitu orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Maka Allah menjawab mereka, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Inhum illa yadunnun. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, itu adalah jawaban Allah kepada mereka, orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kemudian di situ dibawakan hadis
Fi sahihi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. Ya, saya ulangi dari depan. Fi sahihi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. Ya, fi sahih yaitu diriwayatkan dalam sahih, yaitu di dalam kitab yang sahih, di dalam hadis yang sahih. Di situ disebutkan riwayat Bukhari ya. Di artinya itu dari sahabat Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ibnu As-Sakhr. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Maka di sini mengartikan di dalam hadis, tapi yang berfirman adalah Allah. Maka ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa kata Allah di dalam hadis ini? Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah mengganggu aku, kata Allah. Kok bisa? Ya subbud dahra. Dia mencaci maki waktu. Jadi manusia tadi, ibnu Adam tadi, dia mencaci maki waktu. Wa anad dahru, dan kata Allah, padahal aku adalah pemilik dan pengatur waktu. Uqallibul laila wan nahara. Aku yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Jadi Allah yang membolak-balikkan malam dan siang. Kemudian itu adalah diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Muslim, apa kata beliau? La tasubbu ad-dahra, jangan kalian mencaci waktu. Fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah merupakan pemilik dan pengatur waktu. Nah, itu adalah hadis yang beliau bawakan, yaitu yang penulis bawakan setelah ayat Al-Jasiyah tadi. Kemudian kita masuk ke kosakata. Yang pertama di situ ada as-sabbu, yaitu baknya ditasydid, yaitu as-sabbu, artinya mencela, mencaci maki, dan melaknat. As-sabbu. Ya, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berkaitan dengan kata as-sabbu. Kemudian ad-dahru, ad-dahru artinya zaman, waktu, masa. Kemudian adzallaha, adzallaha, ya ini berkaitan dengan judulnya tadi ya, yaitu man sabba ad-dahra faqad adzallaha. Apa artinya adzallaha? Mengganggu Allah, yaitu mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Jadi mengganggu Allah di situ bukan berarti Allah terganggu atau benar-benar mengganggu Allah, tapi maksudnya di situ adalah mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Padahal Allah itu maha sempurna, Allah itu sempurna, tidak memiliki kekurangan apapun. Maka ketika orang itu mencela waktu, maka seolah dia mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Kemudian wa anad dahru, aku adalah waktu.
yaitu Allah. Di sini kata Allah ya, di dalam hadis qudsi tadi, wa anad dahru, aku adalah waktu, yakni aku yang mengatur waktu. Allah yang memiliki dan yang mengatur waktu. Uqallibul laila wan nahara, artinya aku yang membolak-balikkan malam dan siang, yakni Allah yang mengatur dalam waktu tersebut dengan apa yang dicintai dan dibenci oleh manusia. Itu adalah makna kosakata. Kemudian kita masuk ke pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama, celaan terhadap orang yang menisbatkan suatu kejadian kepada waktu. Jadi kadang orang itu ketika tertimpa sesuatu, dia menisbatkannya kepada waktu, menyalahkan waktu, mencela waktu. Ya, bagaimana hal ini? Maka kita akan tahu bagaimananya. Itu dilanjutkan, Allah mencela orang-orang musyrikin Arab yang sepakat ya dengan mereka. Allah mencela orang-orang musyrikin Arab dan yang sepakat dengan mereka dalam mengingkari kebangkitan dan menyatakan bahwa tidak ada kehidupan kecuali di dunia saja. Sebagian orang mati dan sebagian orang hidup, dan sesungguhnya tidak ada yang membinasakan mereka kecuali hanyalah perjalanan waktu siang dan malam. Maka tidak diragukan bahwa ini merupakan keyakinan yang batil, karena sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, serta membangkitkan manusia pada hari kiamat. Di mana pada hari kiamat itu Allah memberi balasan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah memberi balasan kebaikan untuk orang-orang berbuat baik di dunia dan membalas kejelekan untuk orang yang berbuat jelek. Maka hikmah dan keadilan Allah menolak untuk menjadikan kaum muslimin sebagaimana pelaku dosa dan mengingkari kebangkitan, yaitu adalah suatu kekafiran. Maka ketika mengingkari hari kebangkitan, maka dia masuk ke dalam apa? Kekufuran. Karena percaya kepada hari kebangkitan, beriman kepada hari kiamat adalah termasuk rukun iman yang 6 itu ya. Di antara rukun iman yang 6 yang harus diyakini oleh orang muslim, orang yang beriman, harus meyakini rukun iman. Ketika dia mengingkari salah satu dari rukun iman saja, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tadi. Mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan dan mengatakan hidup itu hanya di dunia saja, kata mereka. Kemudian yang kedua, waktu merupakan makhluk yang tunduk kepada Allah. Ya, jadi waktu itu adalah ciptaannya Allah dan tunduk kepada Allah. Jadi Allah yang mengatur waktu itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah bahwa orang yang mencela waktu ketika turun musibah dan perkara-perkara yang tidak disukai, sesungguhnya dia telah mencela dan menyakiti Allah Ta'ala. Ya, maksudnya di sini bukan berarti Allah tersakiti secara hakiki, tidak ya. Maksudnya adalah orang tadi telah mencela Allah, telah mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Ya, di situ maksudnya. Karena Allah yang menjalankan semua kejadian tersebut, maka waktu merupakan makhluk yang diciptakan dan diatur oleh Allah. Dia tidak bisa menentukan suatu perkara sedikit pun. Sehingga mencela waktu sama dengan mencela yang mengaturnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan hal itu muncul dari orang yang lemah agamanya dan kurang akalnya. Jadi ketika orang itu tertimpa musibah, tertimpa perkara-perkara yang tidak disukai, ya ada orang yang mencela waktu, tidak suka dengan waktu. Wah, hari ini hari yang begini misalnya, dia mencela waktu. Padahal waktu itu yang mengatur adalah Allah. Maka ketika dia berbuat seperti itu, maka seolah dia juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah.
Kemudian yang ketiga, hukum mencela waktu. Ya, hukum mencela waktu ada dua keadaan, yaitu yang pertama, seseorang mencela waktu karena meyakini bahwa waktu yang menciptakan semua kejadian. Maka hal ini termasuk syirik akbar. Ya, maka ketika orang itu meyakini bahwa waktulah yang bisa memberikan manfaat, waktulah yang bisa memberikan mudarat, jadi dia percaya bahwa waktu bisa memberikan hal-hal yang seperti itu, maka ini adalah syirik akbar. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah. Jadi kalau dia meyakini hal itu ada pada waktu, maka ini adalah syirik akbar. Kemudian yang kedua, seseorang mencela waktu karena terjadi pada waktu tersebut perkara-perkara yang tidak disukai dengan tetap meyakini Allah yang menciptakan semua kejadian. Maka hal ini termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Dan inilah yang dimaksudkan dalam bab ini. Nah, jadi untuk hukum yang kedua ini, orang itu mencela waktu, tapi dia masih percaya, masih mengimani bahwasanya Allah yang mengatur kejadian itu. Allah yang berkehendak atas kejadian itu terjadi. Ya, karena dia tidak suka, akhirnya dia mencela waktu, tapi masih meyakini Allah yang berkehendak. Maka ini hukumnya apa? Haram, yang mengurangi ketauhidan. Berbeda dengan yang pertama tadi, dia mencela waktu karena memang dia meyakini waktu yang menjadikan hal itu terjadi. Jadi dia tidak meyakini bahwa Allah yang berkehendak, tapi dia meyakini waktu itu yang menjadikannya itu terjadi. Maka ini syirik besar. Ini ya syirik akbar. Ya, ini adalah perbedaan dari hukum 1 dan hukum 2. Kemudian dilanjutkan di situ sebagian contoh tentang hal tersebut, yaitu ucapan sebagian orang-orang bodoh. Ini contoh ucapan pada hukum yang kedua. Apa ucapan diantaranya? Ucapan mereka, tidak ada keberkahan pada hari yang terjadi padanya kejadian tersebut. Ya, dia mencela waktu di situ, mengatakan tidak ada keberkahan pada hari itu. Ya. Kemudian yang kedua, semoga Allah membinasakan waktu yang kamu melihat kejadian padanya. Ya, itu juga mencela ya. Dia berdoa atau melaknat waktu di situ. Kemudian yang C, semoga Allah melaknat kaum yang fulan mati padanya. Kemudian yang D, ini adalah tahun yang sial dan waktu yang jelek. Ya, dia mencela waktu ya di situ. Maka ini adalah haram. Sesungguhnya waktu merupakan makhluk yang diciptakan dan diatur oleh Allah. Maka mencela waktu sama dengan mencela yang mengaturnya, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, hukum mensifati waktu. Mensifati waktu merupakan perkara yang dibolehkan, karena orang yang berbicara bermaksud sekedar mengabarkan, ya sekedar mengkabarkan keadaan, bukan mengeluhkan dan mencelanya. Seperti ucapan, ini adalah tahun yang menyedihkan, ini adalah hari yang sangat dingin. Dan telah ada dalam Al-Quran pensifatan terhadap waktu seperti dalam firman Allah Ta'ala, fi ayyamin nahisat, dalam beberapa hari yang sial. Quran surat Fussilat. Kemudian fi yaumi nahsim mustamir, pada hari nahas yang terus menerus. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah mensifati waktu itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang nggak boleh yang bagaimana? Mensifati waktu tidak boleh jika maksudnya adalah dia itu mensifati dengan tujuan untuk mencela waktu. Maka ini tidak boleh. Ini adalah keharaman. Masuk dalam hadis tadi. Sama saja dia mencela atau mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mensifati waktu yang boleh. Jadi kita boleh mensifati waktu dengan tujuannya apa? Bukan mencela, tapi tujuannya sekedar mengabarkan keadaan. Maka ini tidak apa-apa. Perkara yang dibolehkan. Seperti contoh di situ,
ini harinya sangat dingin, hari ini sangat dingin, hari ini sangat panas misalnya. Maka ini hanya sekedar pengkabaran ya, hanya sekedar mengabarkan. Maka ini perkara yang dibolehkan. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Kemudian yang kelima, sikap seorang mukmin ketika terjadi musibah. Seorang mukmin mengetahui bahwa apa yang terjadi pada waktu malam dan siang dari perkara yang baik ataupun yang jelek merupakan keputusan dan ketentuan Allah Ta'ala. Dia yakin bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Sehingga dia akan senantiasa memuji Allah Ta'ala baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ya, ini adalah orang yang mukmin, ya, orang yang beriman ketika dia tertimpa musibah. Apa yang dia katakan? Qadarullah wa man syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah lakukan. Wa ma syaa fa'al. Atau ketika tertimpa nikmat, apa yang dikatakan? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ketika tertimpa hal yang tidak menyenangkan, apa yang dia katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu adalah orang yang beriman. Untuk itu wajib bagi seorang hamba untuk berhati-hati dari mencela waktu. Karena waktu merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dia diatur oleh Allah dan tidak bisa mengatur suatu perkara sedikit pun. Dan dia tidak bisa mengatur suatu perkara sedikit pun. Maka apa yang terjadi semuanya kembali kepada Allah yang di tangannya segala kekuasaan atas sesuatu. Maka orang yang beriman di sini adalah ketika tertimpa musibah mengucapkan sebagaimana ucapan-ucapan yang saya sebutkan tadi. Di antaranya ya, Alhamdulillah ala kulli hal, qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia meyakini semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh ucapan orang yang beriman ya, di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah sifat atau di antara hal yang orang-orang sabar itu lakukan ketika tertimpa musibah. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, inilah sikap seorang mukmin ketika terjadi musibah. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, entah itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ketika tertimpa musibah, kita tetap berada di atas keimanan kita dan bersabar dan percaya bahwasanya itu adalah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk hamba-hambanya. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.